Nggak usah kekretek abal-abal, karena di sekolah ini orang nengok doang itu suara tulangnya itu berasa kayak dikretek abal-abal. Jadi sepanjang nonton itu... Gua Fauzi Sebas dan selamat datang di film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian belum nonton silahkan tonton dulu filmnya mumpung masih ada di bioskop. Kita seru-seruan bareng karena ini film sangat menghibur. Yang pertama yang gua nggak ngerti adalah kenapa ujiannya itu sore banget, 3:30. Padahal selama gua sekolah itu ya pagi-pagi biar fresh, biar encer itu otak. Ujian 3:30 sore, emang paginya ngapain? Pusreng. Oh, mungkin ini alasan kenapa bangku Karina itu kosong. Mungkin masih farming di Land of Dawn kali. Yang kedua, kenapa siswa-siswi di situ itu cakep-cakep semua. Selama gua sekolah dari SD sampai SMA pasti adalah 1-2 orang yang cupu, yang hitam, yang gendut maupun yang bencong, pasti ada. Ini kenapa cewek-cewek di situ pada cakep-cakep semua? Cowok juga sama. Mungkin pemilihan casting di film ini harus good looking. Jadi kalau nggak good looking nggak bisa main film ini, bisa jadi. Yang ketiga, kenapa sekolah ini berasa sepi banget padahal ini sekolah elit. Ya emang situasinya itu lagi ujian, tapi kenapa cuma satu ruangan? Di luar gerbang juga biasanya ramai, tukang somai, tukang cilok, tukang batagor, tapi ini kenapa sepi banget? Orang tuanya itu juga merasa bodoh amat, anaknya itu nggak pulang sampai malam, itu nggak ada yang jemput sama sekali. Selanjutnya yang paling gua nggak ngerti adalah karakter Tequila. Dari awal dia itu memakai bahasa Sunda, lalu ditranslate oleh si Abah biar kepala sekolah dan juga siswa lain mengerti apa yang dikatakan oleh si Tequila ini. Tapi ternyata di pertengahan film ketika si Abah itu meninggal, Tequila bisa dong pakai bahasa Indonesia. Terus ngapain selama ini? Tahu gitu kan si Abah jadi nggak capek-capek translatein pakai bahasa Indonesia. Yang gue gak ngerti adalah kenapa orang-orang kesurupan di sini itu berasa kayak dikretek abal-abal. Gerak dikit kretek-kretek, nengok dikit kretek-kretek. Ini sebenarnya kesurupan apa salah urat? Kesurupan itu nggak gitu-gitu amat. Tapi terlepas dari itu film ini sangat menghibur, sangat seru. Kalian wajib nonton pokoknya. Sepanjang nonton film ini kalian nggak bakal ngantuk karena isinya itu tegang semua. Efek gore-nya itu juga mantep-mantep dan bisa memanfaatkan berbagai benda dan juga ruangan di sekolah. Ada yang di ruang UKS, di ruangan musik, di WC, dan juga di tiang bendera. Aduh gila, itu creepy banget sih. Ada salah satu jump scare yang menurut gue ini adalah salah satu jump scare terbaik, yaitu ketika tiba-tiba muncul di CCTV. Gila, itu creepy banget. Kelihatan penonton di sekitar itu pada teriak-teriak, gila. Adegan menarik lainnya adalah ketika si Karina ini dikerek di tiang bendera. Ini adalah salah satu adegan yang menurut gue jenius sih. Ini sangat memanfaatkan set dan juga properti di sekolah. Seperti tiang bendera, pagar sekolah, pensil, dan juga alat musik seperti gitar dan juga piano. Ini adalah salah satu contoh film horor yang vibes-nya itu nggak harus dibikin gelap-gelap atau hantu-hantunya itu dibikin serem-serem. Suasananya terang dan juga banyak cewek cowok cakep, itu berasa kayak fresh saja gitu. Meskipun tampilan cewek cowoknya itu cakep-cakep, tapi efek creepy-nya itu tetap ada. Apalagi ketika ada salah satu siswi yang tiba-tiba merangkak keluar kelas itu. Aduh, creepy juga. Karakter Ujang menjadi villain di film ini juga lumayan dapet. Muka-mukanya itu ngeselin meskipun lagi dieksekusi. Bisa-bisanya masih senyum-senyum kayak pedofil gitu ya. Gila. Langsung saja skor untuk film ini adalah 7,5. Gimana, penasaran? Langsung saja tonton filmnya di bioskop sekarang juga. Nggak bakalan nyesel kalian.